Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih atas antusias kalian hari ini untuk kita melanjutkan pelajaran matematika. Baik, tadi sudah diawali dengan doa, maka kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Baik siswa-siswi sekalian, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Glory. Siapa? Christian Glory. Marpel. Iya. Satu lagi ada? Oke, 4 orang ya semuanya ya. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Wah, luar biasa tapi suaranya masih belum luar biasa nih. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, Bapak minta kalian cek dulu kerapian kalian, kebersihan di sekitar kalian. Ya, bajunya yang masih merasa kurang rapi atau dasinya masih miring, itu silakan dirapikan. Rambutnya yang masih merasa acak-acakan atau gimana, silakan sambil dirapikan sedikit-sedikit ya. Kemudian ada sampah di sekitar meja kursi kalian, tolong dibuang di belakang. Coba yang ada sampah dicek. Silakan yang ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah di belakang. Ya. Oke, sudah ya? Sudah bersih, sudah rapi, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah pelajaran matematika untuk kelas 7 ya. Hari ini Bapak akan sedikit menyampaikan materi tentang luas keliling dan luas segi 4. Namun sebelum itu Bapak akan sedikit memberikan ya sebuah video motivasi untuk kalian. Ya, ini sebagai pembuka sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini untuk membangkitkan semangat dan motivasi kita. Oke. Silakan diperhatikan. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Hari ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya, dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik,
bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Oke, itu tadi video motivasi ya. Jadi tentang bagaimana karakter seseorang, bagaimana orang berpikir tentang sesuatu tentang dirinya, seperti itu. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Kira-kira boleh satu kata saja disebutkan tentang video tadi. Apa yang penting kira-kira? Satu orang coba. John, apa John? John. Yang penting dari video tadi. Pemikiran. Pemikiran itu sangat penting. Tidak melihat seberapa bagus pun tampilan kita, seberapa cantik pun kita, tapi kalau pemikiran kita tidak baik, karakter kita tidak baik, maka sama saja tidak ada artinya, ya. Nah, maka dari itu yang kita merasa kita tidak menarik, kita merasa kita tidak kaya, maka kita dapat memperbaiki dengan pemikiran-pemikiran kita, ya. Jadi itu pesan Bapak, mulai kita benahi diri kita dengan belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan patahkan semangat kalian. Oke. Itu tadi motivasi. Kita langsung memasuki pelajaran kita pada hari ini, ya. Tentang keliling dan luas segi 4. Oke, materi kita hari ini adalah keliling dan luas segi 4. Nah, sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang keliling dan luas segi 4? Pernah. Kapan tuh? Waktu? SD. Iya, SD. Nah, di SD sudah dipelajari tentang keliling dan luas segi 4. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan tentang yang pertama, menemukan rumus dan menghitung keliling dan luas segi 4, khususnya ini persegi dan persegi panjang. Nah, kemudian terlibat aktif dalam diskusi dengan rasa disiplin, kerjasama dan tanggung jawab, serta terampil dalam memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas segi 4. Nah, yang kita bahas hari ini hanya seputar persegi dan persegi panjang saja. Nah, penilaian akan Bapak ambil menjadi 3 indikator. Yang pertama penilaian pengetahuan, nanti akan Bapak lakukan tes. Kemudian ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu kalian akan bekerja secara berkelompok dalam LKPD. Nanti akan Bapak bagikan LKPD. Kemudian keterampilan sikap. Sikap itu ada 3 yang Bapak nilai. Disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Nanti dalam kalian berdiskusi akan Bapak nilai semua karakter kalian masing-masing di situ. Maka Bapak minta tolong semuanya tolong bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari pelajaran melalui model problem based learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti awalnya Bapak akan memberikan kalian sebuah masalah, nanti kita pecahkan bersama-sama di dalam tugas berkelompok. Ya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, ini yang paling penting, manfaat belajar. Ya, jadi kalau kita tidak tahu manfaat apa yang harus kita dapatkan ketika setelah pembelajaran, itu rasanya sia-sia gitu kan. Jadi kita harus tahu manfaat belajar ini apa gitu. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama keliling persegi, yang kedua keliling persegi panjang, yang ketiga luas persegi, yang keempat luas persegi panjang. Nah, apa kira-kira manfaatnya? Yang pertama, untuk keliling persegi dan persegi panjang. Kira-kira kalau kita belajar keliling itu apa manfaatnya untuk kehidupan kita kira-kira dalam kehidupan sehari-hari? Keliling misalnya, contoh
Contohnya ya. Nah, misal kita mau menghitung ini, keliling apa? Ruang kelas ini berapa? Itu bisa. Nah, ya. Awalnya harus diukur dulu berapa meter. Nah, baru dapat kelilingnya. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau luas ini paling banyak sekali manfaatnya. Ya, utamanya nanti misalnya nanti ini ya, ada yang jadi tukang misalnya nanti. Nih, ya, kayak memasang apa nih? Keramik. Ya, luas itu tanah juga. Mengukur tanah. Kalau mengukur tanah itu harus tahu luasnya berapa. Nanti jangan sampai tanah kalian diambil oleh orang lain, tanah rumah. Nah, ya kan? Nanti kita nggak tahu ukurannya berapa, ya kan? Bisa-bisa nanti ditipu orang. Nah, itu manfaat-manfaat belajar nantinya yang akan kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Bapak ingin kalian mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari dulu. Kalian pelajari di SD, ya, tentang apa? Tentang segi empat. Nah, segi empat tadi yang akan kita bahas apa saja? Persegi dan persegi panjang. Nah, kalian melihat ada gambar apa di situ? Rumah buatan mini gitulah ya. Ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna kuning. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, ada bangun datar apa saja di situ? Segitiga yang warna apa? Oranye. Oke, segitiga. Kemudian ada apa lagi? Persegi panjang. Di mana? Warna kuning ya, sebagai pintu itu ya. Kemudian segi empat itu apa? Segi empat tadi kan persegi dan persegi panjang. Jadi yang mana persegi? Jendela 2 itu ya, warna hijau. Kemudian ya, dinding itu persegi atau persegi panjang? Persegi, berwarna biru. Nah, jadi sudah dapat kalian identifikasi jenis-jenis bangun datar. Masih ingat berarti ya? Kemudian perhatikan yang di bawah. Coba perhatikan benda di sekelilingmu. Sebutkan 3 benda yang berbentuk segi 4 di sini. Artinya persegi dan persegi panjang. Coba. Sekarang Bapak minta tulis di bukunya, satu orang buat 3 saja atau 2. 1 persegi panjang, 1 persegi. Ya, langsung. Waktunya 1 menit saja. Ayo, nanti Bapak tanya satu-satu. Di sini, sekitar sini. Ayo, tuliskan apa benda yang berbentuk persegi 1 buah, persegi panjang 1 buah. Ayo. Di sekitar kita ini. Ayo, jangan diskusi ya. Bapak ingin tahu kemampuan kalian. Ayo, tulis saja. Di buku coret-coret pun tidak apa. Yang penting nanti ketika Bapak tanya, kalian bisa menjawab. Ayo. 1 menit ya. Langsung ditulis. Yang sudah dapat langsung ditulis. Yang sudah dapat jawabannya. Ayo. 1 benda berbentuk persegi, 1 benda berbentuk persegi panjang. Silakan ditulis. Ayo. Di sekitar kita saat ini. Ayo. Ayo. Silakan. Tahu kan bentuknya seperti apa kan? Nah, beda kan 2 itu kan, persegi dan persegi panjang berbeda kan? Nah, ayo cari sekitar kita sini. Banyak sekali bendanya. Udah semua ya? Oke, sudah. Bagus. Berarti tidak sampai 1 menit dah tahu nih semuanya nih. Coba Bapak mau tanya Rio. Ada Rio? Rio, apa jawaban kamu Rio? Yang persegi panjangnya apa Rio? Apa? Pintu. Ya, pintu yang ini ya. Betul, ini pintu berbentuk persegi panjang? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Rio. Ya, kemudian Marvel enggak ada ya tadi ya. Kemudian Agung, ada Agung? Ada. Agung Bapak tanya, yang bentuk persegi apa Agung? Jendela. Oh, jendela ini ya. Oh ya, bentuknya persegi ya, betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Agung. Nah, Bapak hanya ini ya, sampel saja ya. Chelsea ada? Chelsea, apa benda yang berbentuk persegi panjang Chelsea? Apa? Selain pintu, penggaris. Iya, betul, penggaris. Betul ya? Oke, tepuk tangan ke Chelsea. Nah, 1 orang lagi Bapak tanya ya.
Tadi perempuan lagi ya berarti ya. Claudia ada? Claudia, apa Claudia? Jawaban kamu? Meja. Meja ini berbentuk apa, Claudia? Persegi panjang. Persegi panjang. Seluruh meja atau hanya atasnya saja? Bawahnya semua. Nah, jadi kalau untuk meja itu hanya bagian atasnya saja itu ya. Kalau itu jadi bentuk jadi bentuk balok deh ya ujung-ujungnya kan. Nah, oke. Terima kasih. Berarti kalian sudah masih mengingat tentang materi-materi yang pernah kita pelajari di SD dulu. Jadi jangan pernah kalian lupakan ya. Diingat-ingat terus untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada sesi orientasi masalah, di mana di sini Bapak akan mencoba menggali kemampuan kita bersama untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu luas dan keliling segi 4. Nah, pertama pertanyaan Bapak, pernah tidak kalian mengelilingi suatu lapangan, berlari ataupun berjalan? Pernah ya? Coba misalnya, John, lapangan apa kamu kelilingi pernah? Lapangan bola di situ ya? Lapangan bola. Tapi kamu ukur tidak berapa panjang kamu berlari mengelilingi lintasan itu? Tidak ya, hanya berlari saja kan? Nah, kalau ini coba nanti kita ukur berapa panjang lintasan yang telah kita lalui, ya. Nah, oke, ini misalnya siapa nih ya? Anggaplah Claudia nih ya, misalnya ya. Itu yang lagi berlari di bawah itu. Itu lapangan, itu berbentuk apa tuh? Persegi atau persegi panjang? Persegi. Ya. Kalau persegi, sisinya sama semuanya. Kalau persegi panjang, ada sisi panjang dan ada sisi lebar. Kalau itu? Persegi panjang, karena beda kan? Ada 50, ada 100. Otomatis beda ukurannya kan? Nah, jadi si Claudia ini ingin mengukur berapa panjang lintasan yang telah dia kelilingi. Nah, jadi kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Berapa panjang sih dia udah lari nih? Berapa jarak yang udah dia lalui gitu? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Yuk. Coba Bapak mau tanya satu orang. Ariel ada? Nicholas Ariel? Mana? Ariel. Kira-kira gimana kamu ngitungnya? Kalau kamu ibaratnya kamu lagi berlari di situ, mulai dari titik ini, ya kan? Balik lagi ke sini. Berapa panjang lintasan yang sudah kamu lalui itu, Ril? Kira-kira? Kalau berdasarkan gambar itu, Ril? 300. Berapa? 300. 300 dapat dari mana? Dapat dari mana? Ditambah ya. Jadi dari sini ke sini berapa? 50 kan? Tek. Dari sini ke sini 100, tambah lagi sini. Ya. Gimana jawaban dari Ariel menurut teman-teman yang lain? Apakah sudah benar atau ada yang punya pendapat lain tentang jawaban jarak yang sebenarnya berapa? Ada tidak? Setuju semua dengan pendapat Ariel? Berapa tadi? 300. Nah, jadi tepat sekali. Jadi Ariel itu mengelilingi lapangan sepanjang 300 meter ya, dikelilingi saja gitu. Nah, itu adalah konsep dari keliling. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Mari kita identifikasi bersama. Di situ ada dua buah gambar, ya. Ada yang bergaris hijau, ada yang bergaris merah. Yang bergaris hijau itu berbentuk apa? Persegi. Yang bergaris merah? Persegi panjang. Nah, sekarang yang hijau ini, persegi ini, ada berapa kotak di situ? 9, karena ada angkanya 9 butir di situ kan? Ada 9. Anggap satu kotak itu adalah satuannya. Satuannya ya, satu kotak, satuannya satu. Satuannya satu. Berarti kalau 2 kotak 2, 3 kotak 3. Sekarang kita akan mengidentifikasi luasnya. Nah, luasnya ini bisa kita lihat dari sini misalnya. Oke, ini tadi berapa total semuanya? 9 kan? Nah, kalau kita tidak tahu ininya ada angka di sini, maka gimana cara kalian mencarinya? Apakah dengan menghitung 1 atau ada cara lain yang lebih cepat? Kira-kira? 3 tambah? Tambah semua. Oh, bisa juga. Terus apa lagi selain itu?
3 kali 3 bisa. Nah, 3 kali 3 berarti ini 1, 2, 3 kan seret. Terus 1, 2, 3. 3 dikali 3. Nah, itu konsep dari luas persegi. Gimana nanti kalau bangun kalau kotaknya ada 1000, kan nggak mungkin kan hitung satu kan. Jadi tinggal kalian kalikan saja bagian sisi kolom ini dan sisi baris ya, kolom dan baris. Ya. Oke, itu konsep luas. Sebelahnya itu berbentuk apa? Persegi panjang. Nah, ada berapa kotak di situ? 12. Ada 12 kotak kan? Nah, 12 ini melambangkan bahwa total dari keseluruhan kotak itu ada 12 satuan, ya. Jadi untuk mencari luasnya selain dari menghitung kotak itu apa lagi kira-kira caranya? Diapakan? Biar dapat 12 juga gitu. Seandainya tidak ada angka di situ. Seandainya tidak ada angka. Ayo, siapa yang ingin 2 kali 6? Dapat dari mana 2 kali 6? Ayo. 4 kali 3. Ada yang 2 kali 6, ada yang 4 kali 3. Kira-kira jawaban yang mana yang benar? 4 kali 3. Ya. 4 kali 3? Ya, 4 kali 3. 2 kali 6 juga 12, tapi untuk konsep ini yang benar itu 4 kali 3. 4 kali 3 itu dapat dari mana? Dari samping nih ya. Ada berapa nih? 3. Terus yang atas ada 4. Oke. Nah, itu untuk persegi panjang kaitannya dengan luas. Sampai di sini sudah ada gambaran untuk pelajaran kita hari ini? Sudah ada gambaran untuk luas dan keliling dan luas, sudah paham? Sudah ada ya, udah ada sedikit ya. Nah, untuk memperkuat pemikiran kalian tentang pelajaran hari ini, Bapak akan membagi kalian dalam bentuk kelompok, ya, kelompok. Nanti akan kita kerjakan bersama-sama dalam sebuah LKPD. Nah, oke. Ini kelompoknya udah Bapak bagi. Ini kelompok dibagi berdasarkan hasil tes diagnostik yang Bapak lakukan, ya. Jadi hasilnya untuk kita membagi kelompok ini. Oke, kelompok 1 Alfredo John Kenzo, kelompok 1 di sini ya. Nah, nanti setelah Bapak suruh kalian untuk membentuk kelompok langsung itu ya. Nah, Bapak sebutkan namanya dulu ya. Kelompok 1 Alfredo John, Rani, ada Rani? Oke. Repan? Repan tidak hadir, kosong ya. Randy? Ada. Randy ada. Claudia? Ah, itu kelompok di sini ya. Nah, kelompok 2 Chelsea ada? Kelompok 2 di sini ya. Ariel? Ada. Rio? Pito? Ada. Felisa. Oke, lengkap nanti di sini ya. Kelompok 3 di sini. Grevita ada? Ada. Yudo? Ada. Valentino Arga? Alpa. Marvel enggak ada juga ya? Hilaria Mira? Ada. Sini nanti ya. Alpa ada? Alpa ada. Kemudian kelompok 4 di sini. Randy ada? Randy ya? Ah, Randy tetap di situ berarti. Pas dia. Udah ya? Oh iya. Berarti langsung ke Randy. Oke, Randy nanti pindah sini ya. Nah, yang mengganti Randy itu Oke, nanti Bapak acak lagi. Fortunatus mana? Ada, Fortunatus di sini ya. Fortunatus, Novia di sini. Terus Christian Glory ada? Ada asuh. Marisa ada? Ada di situ ya. Kemudian kelompok 5 di sini. Yunita Lucy ada? Oke, di situ nanti ya. Agung? Ada situ. Daniel? Ada. Gregorius? Ada. Gregorius udah baru 1 kali kan Bapak sebutkan? Nengsi ada? Ada. Oke, nah sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing. Randy tadi tetap di kelompok? Oh, situ, tetap di situ. Iya, kelompok 4. Oke, silakan. Oh iya, tunggu dulu. Siapa namanya? Ricky Pratama. Hah? Ricky Pratama. Oh iya. Ricky Pratama di sini nanti ya. Sorry, di tempat. Nanti dulu Bapak lihat dulu orangnya. Tunggu. Lihat yang kurang ya. Bentar loh. Maaf ya Ricky ya, terlewat. Nah. Oh ya, sini Ricky.
kursinya bawa sana. Nah, dari belakang ya. Oke, sudah ada kelompoknya masing-masing sudah? Sudah lengkap ya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, sudah ada semua? Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Semangatnya sudah. Oke. Kita akan membahas tugas kalian di dalam sebuah LKPD. Jadi ini dikerjakan secara berkelompok ya. LKPD ini ada alurnya, bagaimana cara kalian mengerjakannya, dan terakhir nanti ada sebuah apa ya, soal ya, soal akhir untuk evaluasinya di sini ya. Pertama nanti tulis nama kelompoknya di sini. Ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 orang ditulis 5-5-nya, jangan dilewatkan nanti kawannya. Kalau ada 4, tulis sampai 4 saja, jangan tulis 5 ya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya dibaca, kemudian petunjuk pengerjaannya juga dipahami ya. Nah, semuanya di sini. Nanti kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan ya. Oke, waktu kita pekerjaan selama 40 menit. Silahkan nanti dikerjakan secara dibagi-bagi, boleh nanti ini dibuka boleh ya. Kalau seandainya takut berebut atau apa gitu ya, boleh dibagi-bagi langsung tugasnya. Oke, Bapak bagi, boleh langsung sambil dikerjakan diisi ya. Narin. Oke. Oke, sudah. Silahkan ditulis dulu namanya. Kalau mau dibagi boleh itunya. Tapi jangan ketukar urutannya ya. Urutannya jangan sampai tertukar. Ingat, Bapak akan menilai kalian ya. Menilai secara kelompok, menilai secara individu ya. Dari sikap, dari keterampilan, dari pengetahuan, semuanya dinilai ya. Oke, silakan. Dari tulis semua namanya, nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Nanti Bapak bingung namanya yang mana. Oke, boleh dibagi. Tapi urutannya jangan tertukar ya. Nah, boleh dikasih tanda 1, 2, 3, 4, 5 gitu biar tidak tertukar halamannya ya. Silakan berdiskusi. Tidak apa ngomong, jangan ragu-ragu ngomong. Diawali dari kegiatan 1 ya. Kegiatan 1. Nah, ada gambar apa tuh di kegiatan 1? Jam ya. Terus lanjutkan. Apa tuh yang pertanyaannya apa? Boleh sambil juga di buku ada juga ya bahan ajar kalian. Silakan dibuka-buka juga. Kalau memang bingung tidak ada jawaban di pemikiran kalian, boleh sambil dipelajari di buku juga ada. Terkait apa sifat-sifat, terus itunya. Oke ya, waktunya 40 menit.
Boleh dibagi kalau memang takut itu ya. Nah, ini kayak gini bisa dibagi-bagi ke kawannya. Yang bisa isi ya. Jangan hanya berharap pada 1 atau 2 teman saja ya. Ayo, persegi atau segi 4. Persegi itu termasuk dalam segi 4. Segi 4 itu ada banyak sebenarnya ya. Tapi yang kita pelajari ini aja ada 2. Nah, ayo silakan. Waktunya 40 menit ya. Nanti setelah selesai, ini ada presentasi ya. Nah, silakan nanti kalian maju ke depan per kelompok. Jelaskan apa yang kalian kerjakan itu. Oke? Ya. Nah. Oke, nah di sifat-sifatnya apa saja? Nah, kalau tidak ada di buku coba cari. Ada tidak sifat-sifatnya? Sifat-sifat persegi panjang itu apa saja? Apa sifat-sifatnya? Coba cari di buku kalau tidak ada, kalau tidak paham. Yang pasti kan ini apa? Cari coba cari di sifat-sifatnya ada tidak? Sifat-sifat persegi panjang. Itu udah belah ketupat. Sananya lagi. Itu lah, bukan. Lagi sana lagi coba. Tuh, ada enggak sifat-sifatnya? Ada enggak? Sifat-sifat persegi panjang. Nah, itu ada kan? Ada di bukunya, silakan dicari apa saja sifat-sifatnya. Ayo, aktif ya semuanya ya, bekerja sama ya. Jangan hanya mengandalkan 1 atau 2 orang saja ya. Semuanya mendapatkan nilai. Ada enggak? Ada tadi kawannya dapat. Tadi halaman berapa tadi? Lengkap tadi, udah ada sifat-sifatnya. Tiga 39 tadi enggak salah. Lengkap dah. Nah, ini itu sifat-sifatnya. Yang sudah dapat sifat-sifatnya diisi ya di bagian bawah. Tulis. Ada yang bacakan, ada yang tukang nulis ya, berbagi tugas ya. Ada yang nulis, ada yang kalau mau cepat itu dibuka staplernya, dibagi-bagi ke kawan-kawan, cepat dia kerjanya nanti. Jadi tidak menunggu selesai gitu kan. Asal urutannya tidak tertukar ya. Nah, diberi nomor di atasnya halamannya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
Nggak muat? Di singkat-singkat ya. Kalau nggak muat disingkat saja nggak apa-apa ya. Atau kalau di bawahnya juga boleh kalau nggak muat. Nggak mesti di kotaknya. Misalnya kan persegi panjang tuh kan, diagonal persegi panjang sama panjang, nah gitu boleh. Jadi kan singkat dia. Tadi abang berapa menit? Sampai sini anak lah.
ini kan 10 menit ikan masih lama 20 menit pembukaan teh berapa lama lah bang ini enggak anggap udah sis maaf ya dibuat udah men ada 10 menit abang teh dengan penjelasan semua teh sampai teh kalau ada masalah tanyakan ya. Waktunya 20 menit lagi ya. Sudah separuh waktu berjalan. Dah belum? Itu sifatnya ditulis ya. Sifat persegi panjang ada nggak? Mbak dicolokan, Mbak dicolokan, nah hidup.
Ada yang sudah? Belum? Belum ya? Enggak, ini bagian ini 26 meter dari sini ke sini. Nah, berarti dari sini ke sininya berapa? Bapak lihat soalnya dulu ya. Untuk yang masalah satu yang kebun Jessica itu, sudah sampai di situ belum? Sudah ya? Nah, itu berbentuk apa kebunnya? Persegi. Kalau persegi sisinya sama semua atau ada yang berbeda? Sama semua. Kalau di situ tertulis 26 berarti dari A ke B 26, dari B ke C 26, dari C ke D juga 20. Nah, tinggal dihitung saja berapa anunya. Berapa menit? 10 menit lagi ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Setelah itu siap-siap kita presentasi. Ya, presentasi.
Ada masalah? Ada kebingungan enggak? Belum ada ya? Ya. Apa masalahnya? Jika panjang keliling persegi sama ini rumusnya. Rumus keliling persegi itu apa? Tulis rumusnya ya. Rumus keliling tadi apa? Ayo. Oke, sudah selesai semuanya? Ya. Oke. Nah, tadi sudah kita selesaikan LKPD-nya masing-masing. Ya, ada beberapa tahap di situ ya. Ada beberapa kegiatan yang kalian laksanakan di LKPD tadi? 2 ya. 2 kegiatan 1 dan kegiatan 2. Apa-apa saja? Mencari sifat-sifat, terus mencari ya rumus dan kesimpulan. Oke. Nah, setelah ini kita memasuki dalam tahap menyajikan hasil. Ya, artinya hasil diskusi kalian itu kita tampilkan, kita presentasikan ke depan kelas. Nanti kelas teman-teman kalian akan menanggapinya ya. Jadi wajib memberikan pertanyaan setiap kelompok ya. Kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang wajib bertanya. Nah, kelompok 2 yang maju, kelompok 3 yang bertanya. Kelompok 3 yang maju, kelompok 4 yang bertanya. Kelompok 4 yang maju, kelompok 5 yang bertanya. Nanti kalau kelompok 5 maju, kelompok 1 yang bertanya. Siap ya? Pertanyaannya boleh disiapkan dari sekarang. Apa yang kira-kira kalian bingung nih? Boleh coba. Bapak kasih kesempatan 2 menit, silakan siapkan pertanyaannya dari sekarang. Silakan disiapkan pertanyaannya. Ya, yang masih dirasa membingungkan, yang perlu kita diskusikan nanti. Ya. Oke. Jadi sambil menunggu pertanyaan, kita boleh lanjut presentasi mulai dari kelompok 1 ya. Oke. Ya, kelompok 1 kita maju 4 orang semuanya. 4 orang, ya. Bawa. Ya. Maju sini, ngadap ke sana ya, ngadap ke teman-temannya. Jadi pertama perkenalan dulu. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya atas nama siapa gitu kan, bersama teman saya yang bernama ini gitu kan. Kami akan menyajikan hasil diskusi kami gitu. Nah, nanti siapa yang presentasi, yang membacakan hasilnya? Siapa? Oh, nanti dia sendiri yang bacanya. Jadi siap ya kelompok 2? Udah siap pertanyaannya? Belum? Silahkan dicari pertanyaannya. Ya? Siap? Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Kenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota. Saya Alfred Linjo. Saya Diki Pertama. Saya Rani Amelia. Ya? Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Diskusi kami. Oke, silakan dibacakan. Mulai dari sini.
Kegiatan 1. Kegiatan 1 Yang keras suaranya. mengorientasi masalah. Langsung ke sifat. Sifat-sifatnya yang pertama semua sisi sama panjang. Yang kedua sudut-sudut persegi sama besar. Yang ketiga diagonal persegi saling berpotongan. Ya. Terus kesimpulannya? Kesimpulannya persegi adalah bangun yang keempat sisinya sama panjangnya. Oke, terus? Masalah yang pertama, Jessica akan Lanjut ya, yang ke persegi panjang. Yang bagian itu tadi. dari masalah di atas maka diketahui sisinya 26 m. Yang itu bagian persegi panjang yang mana? Persegi Yang ada yang ini. Oh, berarti ke sini. Iya. Berbentuk bangunan datar, apakah kamar di samping? Nah, terus yang bawahnya sifat-sifatnya dibaca. Yang keras ya. Hadapan dari persegi panjang adalah sama panjang, sejajar, sama besar, dan merupakan sudut sama panjang, saling membagi dua sama panjang. Ini adalah sisi yang berhadapan. kesimpulannya adalah sisi yang berhadapan sejajar sama panjang. Ya. Oke, itu tadi presentasinya dari kelompok 1. Silakan berdiskusi. Apa yang ingin ditanyakan kira-kira dari kelompok 2? Apa kira-kira yang masih membingungkan nih? Silakan. Tanyakan saja. Satu pertanyaan boleh, atau dari kelompok lain yang mau bertanya juga boleh. Silakan, kelompok 2. Apa kebingungannya? Ya, tanya langsung. Silakan. Langsung dibacakan pertanyaannya. Ada? Ada tidak? Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali? Tidak ada? Yang lain? Ada enggak tanggapannya? Sama ya? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan ditutup dulu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Baiklah, demikian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu tadi dari kelompok 1 ya. Nah, setelah ini siap-siap kelompok 3 menanggapi ya, beri pertanyaannya. Ya, silakan kelompok 2 maju. Yang keras ya, bacanya, yang baca tuh agak keras suaranya. Kemudian yang memperkenalkan diri di awal juga agak keras suaranya. Oke, silakan. Siapa sebagai pembawa acaranya, siapa? Silakan. Dah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, anggota saya Felisa, saya Chelsea Olivia, Oke, dah silakan. Siap. kami akan membacakan hasil. Yang keras suaranya. Nah. Kami akan membacakan hasil kerja kami. Mulai dari sifat-sifat persegi. Coba. Sama sifat-sifat persegi sama panjang besar oleh dia. Yang lain kedengaran enggak? Tidak. Oh, yang keras. Ayo. Sifat-sifat persegi sama panjang 2. Besar oleh diagonalnya 3. Berpotongan tegak lurus. Kesimpulannya sama panjang. Kesimpulannya apa yang sama panjang tuh? Kesimpulannya coba dibaca dari awal. Kesimpulan persegi adalah dibaca itu. Kesimpulan persegi adalah bangunan keempat sisinya sama panjang. Ya, persegi adalah 4 sisinya sama panjang. Oke, lanjut. Yang persegi panjang, siapa yang baca? Yang bagian persegi panjang. Itu Rio. Dari sini yo. Yang lain perhatikan, coba dengarkan dulu Rio. Rio, agak keras Rio. Apa? Ya, cepat. Beda panjang. Oke, itu tadi dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 ada pertanyaan? Apa pertanyaannya kelompok 3? Seputar persegi dan persegi panjang. Apa kira-kira? Tadi dapat disimpulkan persegi itu sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang beda panjang gitu.
Ada? Lewat ya? Oke, lewat. Oke, boleh ditutup. Sekian dari kami kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapkan ya kelompok 4, ada pertanyaan langsung disiapkan. Yang keras ya. Nanti kalau enggak kedengaran bilang ya. Yang kawannya kalau ngomong enggak kedengaran dibilang. Pagi. Perkenalkan, nama saya Yusita Takana. Saya Yudo. Nama saya Tanya aja loh. Nama saya apa? ya. Terus yang sana? Hah? Ya. Kami dari kelompok 3 akan Presentasi. mempresentasikan hasil yang kami terima. Oke, dah. Sifat-sifat persegi panjang. 1. Sama Persegi, semua- sifat-sifat persegi. Sifat-sifat persegi. Ah. Semua sisi persegi adalah sama panjang. 2. Sudut-sudut dibagi 2 sama besar. Diagonal-diagonalnya. 3. Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan. Tegak lurus. Kesimpulan, persegi adalah bangun yang keempat sisinya sama panjang. Oke, lanjut. Yang persegi panjang, siapa yang baca? Nah, baca. Persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan dari persegi panjang adalah sama panjang dengan sejajar. Sudut dua persegi panjang adalah sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Diagonal. Udah? Digunanya apa? Ayo serius ya, jangan tertawa-tawa. Persegi panjang adalah sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Oke, ini membagi 2 sama panjang. Nah, itu tadi penyampaian dari kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 4? Ada. Ini mantap nih. Ada enggak? Oh, enggak. Bapak dengar tadi ada. Oke, dah, silakan boleh ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, lanjut kelompok 4, silakan. Siapa ketuanya nih? Oh, jauh-jauh pula tuh, dekat-dekat lah sedikit. Dah, silakan dibuka. Yang nyaring ya ngomongnya ya. Dah. Hah? Gimana kan? Gimana bilangnya? Buka dulu, selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kelompok kami. Ya. Saya Randy. Nama saya Marisa Fatia. Nama saya Fatma Zimedas. Nama saya Nafia Lestari. Ya, Kami akan menampilkan presentasi karya kami. persegi. Persegi panjang, persegi. Sifat-sifat. Sifat persegi sama panjang, sama datar, sama sejajar dan saling berpotong tegak lurus. Kesimpulannya sama panjang dan memiliki sudut-sudut persegi dibagi dan sama besar oleh diagonalnya. Oke, lanjut. Yang persegi panjang siapa yang baca? Persegi panjang sama besar. Itu selalu membagi. Kesimpulan, yang memiliki 2 pasang kaki sejajar dan memiliki 4 sudut siku. Memiliki 4 sudut siku-siku. Oke, yang lain ada tambahan untuk kawan-kawannya? Ada enggak? Enggak. Enggak ada ya? Nah, ada pertanyaan dari kelompok sana? Tidak ada? Main aman ya, tidak ada warnanya. Oke dah ya, oke dah. Silakan boleh ditutup. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan. Oke, terakhir kelompok 5. Oke. Sini sedikit, geser sini. Geser, dekat sedikit. Dah. Oke, dah. Dengarkan, perhatikan kawannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan. Nama saya Yusita Agusi. Saya Ayu Lestari Saputra. Saya Gregori Putagoras. Kami akan menjelaskan prestasi kami
Dah, silakan baca. Sifat-sifat Persegi. Sisi sama panjang, 2 sudut persegi sama besar, 3 diagonal sama panjang, 4 saling berpotongan tegak lurus. Persegi adalah bangunan yang keempat sisinya sama panjang. Oke, terus persegi panjang siapa yang baca? Persegi panjang, sisi berhadapan sejajar. 2 sisi berhadapan sama panjang. 3 semua sudut siku-siku. 4 diagonal sama panjang. Kesimpulan, persegi panjang adalah bangunan datar yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Oke, ya. Ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain? Tidak ada? Pas ya? Oke, pas. Silakan ditutup. Ada pertanyaan? Oh, ini mantap nih. Silakan ditanyakan kelompok 1. Apa? Menurut kalian persegi adalah? Menurut kalian persegi adalah apa tuh? Coba diskusikan. Menurut kalian persegi itu apa gitu? Persegi adalah bangunan yang keempat yang sisinya sama. Bangunan yang keempat sisinya sama. Apanya yang sama? Panjangnya. Panjang apanya? Panjang sisi. Oke, tepuk tangan. Silakan. Ada lagi nih? Tidak ada. Oke, ditutup dulu. Demikian presentasi. Selamat pagi. Oke, dah silakan kembali. Oke. Dah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Itu tadi ya proses presentasi. Udah pernah sebelumnya presentasi? Belum ya? Nah, baru ini ya. Nah, ini namanya presentasi adalah menyajikan hasil karyanya masing-masing. Mau betul, mau salah, maju saja. Ya, bagaimana kita mengungkapkan pendapat kita, bagaimana kita berbicara. Berbicara di depan orang ini tidak semudah yang kita bayangkan kan? Coba sendiri misalnya ke sini kan. Nah, ada yang gemetar, ada yang dari sini suaranya udah gemetar gitu kan. Nah, ini melatih kepada kepercayaan diri. Nah, jadi nanti ke depan siapa tahu ya kan, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi kades ini kan. Jadi bagaimana berbicara di depan orang banyak. Nah, bagaimana kita mengungkapkan pendapat kita ya. Jadi itu usahakan semuanya harus berani berbicara ya, berani berbicara. Biar bahasa kita masih nyampur-nyampur, mau campur bahasa daerah, campur bahasa Indonesia enggak apa-apa. Yang penting udah berani mengungkapkan pendapat kita di depan gitu ya. Oke. Nah, tadi udah berapa tahap yang kita lalui ini? Pertama tadi udah mengerjakan proses diskusi. Sekarang presentasi juga sudah selesai. Artinya penilaian kelompok sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan dengan tes individu untuk mengetahui hasil kalian secara pribadi. Nah, itu boleh dikumpulkan ke depan semuanya, disusun rapi ya, itunya ya. Boleh dilipat namanya di depan. Bagian yang ada nama boleh untuk melipat itunya. Dilipat apa? Dilipat menyamping biar tidak tertukar sama teman-temannya. Dilipat gitu. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Silakan dikumpulkan. Sudah, kelompok Randy sudah. Oke. Oke. Nah, sudah selesai LKPD, kita lanjutkan dengan proses evaluasi pembelajaran ya. Artinya kita akan mengetahui seberapa besar penyerapan materi yang sudah kalian dapatkan. Ini ada 2 soal saja, tapi ada anaknya. Nah, untuk soal nomor 1 ini soalnya benar salah ya. Tolong diperhatikan, benar salah. Kalau pernyataan ini benar, dicentang saja benar. Kalau dia salah, dicentang salah. Untuk nomor 2 ini ada hitung-hitungannya, boleh dikerjakan di bagian belakangnya ya. Karena tidak muat di bawah sini. Oke, dikerjakan, ditulis nama, hari tanggal hari ini, kemudian waktunya itu 30 menit dari sekarang. Oke ya. Oke, silakan dikerjakan secara pribadi ya, jangan bekerja sama. Bukunya ditutup. Satu. Tulis nama.
Ada yang kabur. 3, 4. Udah semua? Lebih? Ya. Satu lagi. Ya, silakan dikerjakan. Tulis nama. Untuk yang nomor 1 itu dibaca dulu. Ada teks di situ ya, teks berita tentang Jakarta International Stadium itu dibaca. Waktunya 30 menit. Kan ada pulpen? Ada. Tulis nama ya, jangan lupa ya. Kalau butuh coret-coretan, silahkan dikeluarkan buku coret-coretannya boleh. Karena itu ada hitung-hitungannya. Ya. Kalau misalnya salah atau benar masih centang. Kalau benar centang benar, kalau salah centang salah. Oh. Pilih salah satu saja. Jangan dicentang dua-duanya. Kalau pernyataan tersebut kalian anggap benar, maka centang di bagian benar. Kalau pernyataan itu salah, kalian centang di bagian salah. Bagaimana menguji benar salahnya? Ya dibaca pernyataannya, dipahami. Kalau mesti menghitung, ya dihitung.
sih lo? Jam berapa? Sampai jam berapa? 1 jam jam berapa? Dari wat kah? Dari mana? Habis 1 jam pertama. Oh. Oh. Berarti sisa kan jam berapa lah? Tidak selesai. Langsung penutup main bah. Lima 50 menit. Teh. Pak 5. Oh. .15 menit lagi ya. Sudah setengah jalan. Yuk.
Ada yang sudah selesai? Ada? Berapa orang yang sudah? Banyak. Udah banyak selesai. Tunggu bentar ya, tunggu. Yang belum? Masih banyak juga? 45 orang. Yang nomor 2-nya udah? Udah ya? Udah ya? Yang sudah boleh dikumpulkan ke masing-masing ketuanya. Kumpulkan sini nanti. Dah? Belum? Ya, oke ya. Yuk, silakan kumpulkan. Jawab saja apa yang bisa terjawab. Kumpulkan, selesai tidak selesai kumpulkan saja, enggak apa. Udah ya. Oke.
Dah semua? Dah semua nih? Dah. Oke, sudah selesai semua. Berarti tahap evaluasi juga sudah selesai, ya. Jadi apa saja kegiatan hari ini yang telah kita laksanakan dari awal? Diskusi, presentasi, dan evaluasi. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin kita bersama-sama menyimpulkan materi apa yang telah kita pelajari hari ini, ya. Kita sama-sama menyimpulkan materi apa yang telah kalian pelajari bersama tadi. Apa saja kira-kira? Yang pertama tentang apa? Persegi. Tentang apanya? Luas dan keliling, ya. Kemudian apa lagi? Persegi panjang, juga tentang keliling dan luas. Apa saja ciri-cirinya, sifat-sifatnya? Yang pertama, persegi apa? Ciri yang paling mencolok, ciri yang paling terlihat, persegi. Sisinya sama panjang. Kemudian kalau persegi panjang, sisinya terdiri atas panjang dan lebar, berbeda ya. Nah, itu harus diingat ya. Nah, itu kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini. Untuk rumusnya, rumus dari persegi apa rumusnya? Sisi kali sisi atau S kali S. Kalau untuk itu untuk luasnya ya. Kalau untuk luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Nah, itu harus diingat. Nah, Bapak rasa sudah banyak yang kalian serap hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat semua. Terakhir, mari kita bersama-sama kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Dari semua tahap tadi, nilai-nilai apa yang bisa diambil? Mulai dari diskusi. Diskusi itu kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kalian petik dalam proses diskusi? Apa? Kerjasama. Terus, selain kerjasama, apa lagi? Tanggung jawab ada? Ada. Tanggung jawabnya di bagian mana kira-kira? Karena masing-masing tadi berbagi tugas kan. Terus apa lagi? Kekompakan. Nah, selain itu ada? Nah, berarti ada 3 tadi ya. Kerjasama, tanggung jawab, kekompakan. Itu dalam proses diskusi. Kalau dalam proses presentasi, nilai-nilai apa saja yang kita dapatkan? Percaya diri. Apalagi? Berani ya. Berani mengungkapkan pendapat. Terus apa lagi? Bermusyawarah. Nah, oke. Bapak rasa itu tadi refleksi dari pembelajaran kita. Terus Bapak ingin saran dari kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kira-kira? Apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Senang ya, senang dengan proses berkelompok seperti ini. Kemudian kira-kira apa yang harus Bapak perbaiki nih ke depan dalam pembelajarannya kira-kira? Apa yang kurang nih? Apakah soalnya terlalu sulit ataukah apa? Boleh disampaikan. Kita sama-sama berdiskusi. Ada kira-kira yang ingin menyampaikan? Sampaikan saja. Tidak akan Bapak kasih nilai jelek nanti. Apa undang-undangnya tentang pelajaran hari ini? Ada? Ada tidak? Kekurangannya apa? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Berarti pembelajaran kita sudah diminati ya dengan proses seperti ini. Bapak harap semua tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran, Bapak minta tolong kita sama-sama untuk berdoa. Silakan dipimpin. Ya. Sehingga kami telah selesai belajar, semuanya kami serahkan kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih karena sudah diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Nah, pembelajaran Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Selamat pagi.